Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Oke, semua siap untuk bisa belajar ini hari kok? Sudah Ibu. Oke, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, mari saya mengajak kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan absen dulu. Rini Suryani Silaeng. Hadir Ibu. April Leningnya. Hadir. Esri Manehat. Hadir. Arfi Jahami. Hadir. Simonine. Hadir. Dan Ardi Lakapun. Hadir. Oke, semua hadir. Tidak Hadir. ada yang sakit. Iya Ibu. Puji Tuhan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenal flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ada yang tahu apa itu flora? Saya Ibu. Flora. Flora itu apa? Tumbuhan. Ya, flora itu adalah tumbuhan. Sedangkan fauna, Adalah hewan. ya, fauna itu adalah hewan. Nah, hari ini kita akan mengenal jenis-jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia. Oke anak-anak, materi yang akan kita bahas untuk hari ini yang akan berkaitan dengan flora dan fauna yang ada di Indonesia, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Iya, keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu dia dibagi menjadi dua kata, yaitu keanekaragaman, yaitu macam-macam. Sedangkan hayati, yaitu makhluk hidup. Oke, anak-anak bisa mengambil bahan ajar yang akan Ibu bagikan dan anak-anak bisa perhatikan ya bahan ajar yang ada di sini. Oke, silakan perhatikan pada slide materi kita yaitu tentang keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati itu yang sudah tadi Ibu sampaikan bahwa dia dibagi menjadi dua kata, yaitu keanekaragaman dan hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini dengan kata lain itu biodiversity. Ada yang tahu apa itu keanekaragaman hayati? Oke, jadi keanekaragaman hayati itu merupakan keberagaman atau macam-macam dari makhluk hidup yang dapat terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, jumlah, bentuk, tekstur, dan juga sifat-sifat lainnya. Slide yang kedua anak-anak bisa perhatikan itu macam-macam keanekaragaman hayati. Nah, macam-macam keanekaragaman hayati ini dia dibagi menjadi tiga, yaitu gen, jenis, dan juga ekosistem. Ya, ada tiga macam keanekaragaman hayati yaitu gen, jenis, dan ekosistem. Yang berikut pada slide keempat yaitu keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah, keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia itu bisa kita lihat pada slide. Itu ada berbagai macam jenis flora dan fauna. Nah, di gambar ini itu adalah jenis-jenis hewan yang langka atau hewan-hewan yang hampir punah. Nah, itu adalah beberapa jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia. Pada slide berikutnya yaitu mengenal. Kita bisa tahu manfaat dari keanekaragaman hayati tadi itu. Keanekaragaman hayati itu dia memiliki banyak sekali manfaat. Manfaatnya yang pertama yaitu di bidang pangan atau pada bidang ekonomi.
Yang kedua itu pada bidang ilmu dan pengetahuan. Itu biasa digunakan dalam penelitian, ilmu dan pengetahuan atau IT. Yang berikutnya itu digunakan sebagai tempat rekreasi. Tempat rekreasi seperti apa ya? Tempat-tempat rekreasi sekarang seperti di Hotel Garden dan juga tempat-tempat rekreasi lainnya. Oke anak-anak, silahkan perhatikan lagi pada slide berikut. Selain kita mengenal manfaat dari keanekaragaman hayati, ada pula faktor yang dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati. Faktor-faktor lainnya yaitu yang pertama itu bencana alam. Nah, bencana alam ini ada macam-macam. Yang pertama itu sebagai gunung berapi, ada yang banjir, tanah longsor dan lain-lain. Yang kedua itu karena perbuatan manusia. Nah, perbuatan manusia itu yang dapat menurunkan biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Itu contohnya seperti penggunaan pestisida secara berlebihan, pencemaran lingkungan, penebangan hutan secara liar, dan perusakan habitat. Nah, ini adalah gambar bagaimana upaya kita untuk melestarikan kembali keanekaragaman hayati yang sudah rusak. Ya, ini adalah salah satu contohnya seperti reboisasi. Reboisasi artinya penanaman kembali hutan-hutan yang sudah gundul. Ya, yang berikut adalah menjaga dan melestarikan habitat. Menjaga dan melestarikan habitat dalam hal ini menyediakan suaka marga satwa, cagar alam, taman nasional, kebun raya, dan juga lain-lain untuk melindungi flora dan fauna yang akan punah. Oke, materi kita sudah selesai. Anak-anak bisa perhatikan pada bahan ajar yang sudah tadi Ibu bagikan. Nah, sekarang kita akan masuk dalam sesi diskusi. Oleh karena itu, Ibu menggunakan sebuah permainan. Permainan itu berupa permainan snowball throwing. Permainan apa? Snowball throwing. Nah, permainan snowball throwing, snowball artinya bola salju. Throwing artinya salah satu teknik untuk kita bisa berdiskusi hari ini. Oke anak-anak, Ibu minta salah satu maju ke depan untuk mengambil kertas yang akan Ibu bagikan. Oke anak-anak bisa perhatikan, terima kasih karena sudah mengambil kertasnya. Kertas yang ada di dalam yang sudah Ibu bagikan tadi, adik-adik bisa menulis pertanyaan. Adik-adik bisa menulis pertanyaan di dalamnya. Setelah menulis pertanyaan, adik-adik bisa mengkulumnya seperti bola, berbentuk khusus sekali. Oke, setelah itu adik-adik bisa lemparkan ke anggota lain. Jadi, anggota yang sudah mendapatkan kertas yang dilempar oleh teman kelompok lain, dia wajib untuk menjawab pertanyaan. Oke anak-anak, pembelajaran kita waktunya sudah hampir habis. Jadi Ibu minta LKS yang sudah Ibu bagikan tadi beserta dengan bahan ajar, adik-adik bisa selesaikan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Oke adik-adik, materi hari ini cukup sampai di sini. Apakah adik-adik sudah paham tentang materi hari ini? Sudah Ibu. Oke, terima kasih. Jadi persiapan minggu depan materi yang akan kita bahas yaitu tentang sistem pencernaan. Apa?
Sistem pencernaan. Ya, minggu depan kita akan bahas tentang sistem pencernaan. Jadi tugas adik-adik juga bisa mencari dari berbagai sumber materi tentang sistem pencernaan. Oke adik-adik, pembelajaran kita untuk hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa tugas dan LKS-nya dikumpul minggu depan.